Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sasnaya. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Representasi Gender di Televisi Primetime pada bulan Ramadan pada stasiun TV Indosiar, RCTI, dan SCTV. Nah, selanjutnya apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Penelitian ini dilatar belakangi karena perbedaan gender yang sering kali saya temui. Salah satu kasusnya yaitu pada saat ada orang tua atau ibu yang habis melahirkan dan dia memiliki anak laki-laki, biasanya barang-barangnya cenderung disiapkan dengan dominasi warna biru. Sedangkan jika sang ibu tersebut melahirkan anak perempuan, biasanya barang-barangnya banyak didominasi dengan warna merah muda. Nah, dari kasus tersebut terlihat bahwa perbedaan gender sudah kita rasakan semenjak kita lahir ke dunia. Dan tidak hanya dalam konteks perbedaan warna, kita juga dapat melihat bahwa representasi gender seringkali muncul pada beberapa konteks. Salah satunya yaitu pekerjaan. Hal ini dapat terlihat tidak hanya pada realitas, akan tetapi representasi gender seringkali terlihat di media, salah satunya yaitu televisi. Nah, di slide sebelumnya sudah disinggung terkait dengan konteks perbedaan gender terhadap pekerjaan. Pada slide kali ini, terdapat poin gender terhadap pekerjaan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa perempuan kurang terwakili di media. Apabila perempuan hadir, seringkali digambarkan negatif dan diberi peran stereotip. Seringkali kita melihat bahwa peran ibu rumah tangga membatasi perempuan secara intelektual, begitu juga sebaliknya. Di mana biasanya peran perempuan pada media itu lebih kepada pekerjaan rumah, namun pekerjaan laki-laki biasanya lebih profesional seperti pengusaha dan lain sebagainya. Lalu di sini ada poin dominasi gender. Menurut Turner, karakter pria melebihi karakter wanita dengan rasio 3:1 di dalam video musik yang diambil dari 5 jaringan televisi berorientasi musik. Adapun hasil penelitian Smith dan rekan-rekannya di dalam film terlaris dengan rating semua umur menunjukkan bahwa rasio laki-laki dan perempuan adalah 2,57 dibanding 1. Hal ini menyimpulkan bahwa karakter laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan karakter perempuan. Selanjutnya pada poin gender terhadap tingkat karakter. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hasil penelitian, salah satunya hasil penelitian Hunter dan Murphy yang menunjukkan bahwa hanya 38% wanita mewakili karakter utama di dalam alur cerita di program televisi primetime. Terlihat bahwa peran wanita di sini hanya memerankan karakter minor dibandingkan dengan laki-laki yang lebih mendominasi karakter utama. Selanjutnya pada poin 3 stasiun TV yaitu Indosiar, RCTI, dan SCTV, saya mengambil dari Nur Hayati. Di sini 24,4% responden Indonesia menyatakan bahwa TV One adalah televisi yang paling sering diakses, diikuti oleh Indosiar sebesar 13,1%, RCTI 12,61%, SCTV 12,3%, dan Metro TV 8,5%. Lalu mengapa saya hanya mengambil 3 stasiun televisi? Dikarenakan pada penelitian rujukan saya menyampaikan bahwa pemberitaan atau terkait pemberitaan itu tidak usah diikutsertakan. Jadi di sini TV One dan Metro TV saya hilangkan. Jadi saya mengambil Indosiar, RCTI, dan SCTV. Lalu terkait rentang waktu, saya memilih di bulan Ramadan. Kenapa? Karena menurut Nuning Rodiah, selaku Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan, penonton televisi meningkat sejumlah 17% dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Hal ini membuat saya tertarik dengan bulan Ramadan, oleh karena itu saya meneliti pada rentang waktu bulan Ramadan. Slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian saya? Penelitian saya bertujuan untuk mengetahui representasi gender di 3 stasiun televisi pada bulan Ramadan. Juga untuk mengetahui penggambaran laki-laki dan perempuan terhadap tingkat karakter dan pekerjaan.
Lalu apa sih metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini? Pada penelitian ini saya menggunakan metode analisis isi dan populasi penelitian ini berjumlah 180 program. Teknik sampling yang digunakan adalah multi-stage random sampling dengan jumlah sampel yang didapat adalah 13 program dalam 3 stasiun televisi yaitu Indosiar, RCTI, dan SCTV. Analisis data menggunakan statistik deskriptif frekuensi dan inferensial dengan menggunakan uji chi-square. Selanjutnya yaitu research question. Berdasarkan beberapa penelitian tadi dan latar belakang yang telah saya sampaikan, saya mengajukan 3 research question. Yang pertama, apakah pekerjaan laki-laki akan lebih profesional dibandingkan dengan perempuan? Yang kedua, apakah penggambaran karakter didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan? Yang ketiga, apakah karakter laki-laki lebih banyak memainkan peran utama dibandingkan dengan perempuan? Slide selanjutnya yaitu hasil analisis dan pembahasan. Pada slide kali ini saya ingin memaparkan hasil uji reliabilitas intercoder saya. Menurut Gryffindorf, suatu variabel dapat dikatakan reliable jika memiliki koefisien lebih dari 0,80 dengan batas terendah 0,667. Dapat dilihat pada tabel di sini bahwa hasil menunjukkan seluruh variabel sudah cukup reliable dengan angka Gryffindorf alpha di atas 0,667. Slide selanjutnya masih terkait dengan hasil analisis dan pembahasan. Pada slide kali ini saya ingin memaparkan research question yang sebelumnya telah saya ajukan. Di research question yang pertama yaitu apakah pekerjaan laki-laki akan lebih profesional dibandingkan dengan perempuan? Berdasarkan uji dengan menggunakan chi-square, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat dari nilai p-value-nya. Nilai p-value dapat dikatakan signifikan apabila di bawah atau kurang dari 0,05. Pada hasil penelitian ini nilai p-value-nya yaitu nilai p-value-nya yaitu 0,002. Maka dari itu, research question dinyatakan diterima karena terdapat perbedaan yang signifikan antara pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki. Pekerjaan laki-laki yang lebih profesional dan pekerjaan profesional ini meliputi petugas pengadilan dan tenaga medis, sedangkan perempuan lebih banyak bekerja di domestik atau di pekerjaan rumah. Selanjutnya, research question yang kedua, apakah penggambaran karakter didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan? Berdasarkan uji menggunakan statistika deskriptif frekuensi, hasil menunjukkan bahwa dari 317 karakter, 170 diantaranya adalah laki-laki, yaitu berjumlah 53,6%, dan 147 diantaranya adalah perempuan, yaitu 46,4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa research question yang kedua dinyatakan diterima karena jumlah laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan perempuan, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh. Selanjutnya pada research question yang ketiga, apakah karakter laki-laki lebih banyak memainkan peran utama dibandingkan dengan perempuan? Berdasarkan uji dengan menggunakan chi-square, hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam memerankan peran utama ataupun peran minor. Jadi pada research question yang ketiga ini dinyatakan tidak diterima karena nilai p-value-nya di atas 0,05 yaitu 0,645, yang mana tidak ada perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam memainkan karakter peran utama dan peran minor. Selanjutnya pada slide kali ini saya akan menyimpulkan hasil dari beberapa penelitian saya. Yang pertama, dari 317 karakter yang menjadi sampel penelitian ini, penggambaran gender didominasi oleh laki-laki dengan persentase 53,6% dibandingkan dengan perempuan yaitu 46,4%. Selanjutnya, dari 2 kategori pekerjaan yaitu pekerjaan profesional dan domestik, laki-laki cenderung bekerja profesional yang meliputi petugas pengadilan dan tenaga medis, dibandingkan dengan perempuan yang cenderung bekerja domestik seperti pekerjaan rumah.
Lalu yang ketiga, dari dua kategori tingkat karakter, yaitu karakter utama dan karakter minor, tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dengan perempuan. Hasil ini tentu berbeda dengan salah satu penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Heather dan Murphy, yang menunjukkan bahwa 38% wanita mewakili karakter utama. Artinya, pada penelitian ini, gender tidak memiliki perbedaan terhadap tingkat karakter. Lalu terdapat saran yang dapat dilakukan oleh penelitian selanjutnya. Yang pertama, untuk lebih menjangkau lebih banyak program TV, penelitian selanjutnya dapat meneliti keseluruhan program televisi selama 1 hari penuh dengan rentang waktu yang berbeda. Pada penelitian ini saya meneliti program prime time, yaitu pada saat pukul 6 sore hingga 10 malam. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lagi untuk dapat meneliti program selama 1 hari penuh, dikarenakan seperti pengamatan saya pada saat menonton televisi, masih banyak hal-hal yang perlu dieksplor pada 1 hari penuh di dalam satu channel. Selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain untuk memperkaya penelitian selanjutnya, seperti variabel tindakan kekerasan, dikarenakan masih banyak terjadi tindakan kekerasan di media maupun secara verbal ataupun non-verbal. Sekian hasil presentasi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau salah-salah kata. Semoga kita selalu dilindungi dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.